Ya itu hak demokrasi, setiap orang boleh berbicara, berpendapat, silahkan. Ya. Saya mau ke Pak Ali. Pak Ali, kita langsung menanggapi. Katanya itu adalah hak berdemokrasi. Kalau Anda melihat respon Presiden seperti ini, apakah ini respon yang sesuai dengan harapan? Baik Mas Johnson, jadi pertama saya ingin meng-highlight dulu gelombang petisi dari kampus ini, dari Civitas Akademika ini. Kalau saya catat ini Mas, sudah ada sekitar 7 kampus ya, Ya. meliputi UGM, kemudian ada UII, ada Universitas Indonesia, ada Universitas Andalas, ada juga dari Ternate, ada juga dari Makassar, dan yang terakhir dari Unpad. Jadi Ya. kalau sudah 7 kampus bersuara menyuarakan petisi moral, dan kalau kita cek kampusnya ini bukan kampus kaleng-kaleng, dan dari barat sampai ke timur ya, ini sudah representasi Indonesia. Jadi situasinya berarti ada situasi yang genting. Itu pertama. Yang kedua, kendati ya, saya meyakini bahwa seruan moralnya adalah seruan murni Civitas Akademika, tidak ada tendensi apapun. Tetapi karena ini seruan yang dimunculkan di injury time menjelang pencoblosan 14 Februari, kalau dihitung hari ini kurang 10 hari lagi, maka ini pasti punya efek resonansi politik. Nah, efek resonansi politik ini nanti kalau kemudian Presiden Jokowi tidak merespon dengan baik ya, tidak kemudian mengajak dialog para Civitas Akademika, ini bisa berakibat pada turunnya kepercayaan publik terhadap Presiden Jokowi, termasuk approval rating yang sekarang ber-80% sudah turun. Kalau gelombang ini kemudian Presiden Jokowi terlihat cuek ya, responnya hanya demikian, tidak kemudian mengajak para Civitas Akademika berdialog, kemudian memberikan pernyataan yang resmi, punya komitmen bahwa 14 Februari Presiden harus netral, Presiden tidak menggunakan instrumen negara, Presiden tidak menggunakan aparat untuk menekan pemilih, Presiden tidak menggunakan bansos untuk dipolitisasi, personifikasi dan seterusnya. Maka gelombang ini berbahaya karena turunan dari para guru besar ini nanti juga berimplikasi kepada mahasiswa. Ya. Kalau kemudian Pak Ali. guru besar bersuara, itu semacam legitimasi kepada mahasiswa untuk bergerak. Kalau kemudian Baik. Presiden respon ini biasa-biasa saja, ini punya efek ketidakstabilan politik. Nah, Oke, ada efek silakannya adalah kalau politik melihat tiga pilar. respon dari Pak Presiden Joko Widodo. Tapi begini, ada 2 poin yang sudah saya tangkap. Yang pertama adalah respon Presiden Joko Widodo yang Anda katakan ini biasa saja dan terkesan cuek. Dan kemudian ada injury time, H-10 begitu sebelum pencoblosan. Kalau memang ini kampus-kampus bersuara dan mungkin masih ada kampus-kampus lain yang akan bersuara, sesignifikan apa efeknya? Ya, politik adalah soal persepsi publik, Mas Jensen. Jadi siapa memenangkan persepsi publik, dia pemenangnya. Kalau persepsi publik hari ini soal legitimasi presiden itu rendah, nah ini berbahaya kemudian pada pasangan 02. Kalau kita lihat implikasinya ya, karena kalau lihat struktur suara 02 itu sebagian besar adalah pendukung Pak Jokowi. Ketika Pak Jokowi itu mengalami penurunan soal akseptabilitas, kemudian approval rating turun, itu sedikit banyak akan punya implikasi elektoral terhadap pasangan 02. Baik. Karena Ya. kalau hari ini kan orang semua tahu bahwa Pak Jokowi itu orientasi politiknya itu adalah 02, kan begitu. Oke, sebelum membahas Kemudian lebih detail. yang menarik lagi Mas, jadi Ya. ini juga kalau saya catat ya, ini akan berimplikasi pada makin terjungkalnya indeks demokrasi kita. Indeks demokrasi kita akan mengalami turbulensi. Padahal data-data The Economics misalnya, dari mulai tahun 2001 dan tahun 2002, itu mengalami stagnasi indeks demokrasi kita. Bahkan kalau kita bicara variabel-variabel indeks demokrasi ya, kan ada 5 penilaian indeks demokrasi itu. Pertama adalah proses election ya, proses kontestasi, kemudian yang kedua soal pluralism, yang ketiga adalah partisipasi politik, yang keempat adalah budaya politik, yang kelima adalah kebebasan sipil. Nah, terakhir itu yang budaya politik dan kebebasan sipil dalam penilaian The Economics itu Indonesia paling rendah, Mas. Soal budaya politik bahkan angkanya 4% sekian. Oke. Nah, dari 5 indikator indeks demokrasi ini, total semua angkanya 6,7%. Ini kalau bahasanya Prof. Sulis ini kalau kasih nilai mahasiswa dengan angka 6,7%, itu berarti nilainya C, Mas. Ya. Jadi turun begitu ya, cenderung turun ya. Kita C.
Ya, baik. kalau kita bentangkan dalam terminologi demokrasi, ada namanya demokrasi penuh, ada namanya demokrasi cacat, ada namanya demokrasi otoriter. Ya. Maka kita masuk pada kategori demokrasi cacat. Baik, ini Nah, sudah kalau masuk kemudian ke demokrasi yang tidak dibeneri, ini bisa masuk demokrasi otoriter. baik. Ini demokrasi cacat sudah masuknya kalau tidak dibenahi, tidak segera diperbaiki, maka masuk ke demokrasi otoriter begitu. Saya mau tanya ke Prof. Sulis kalau gitu. Kalau tadi kata Pak Ali ini nilainya C kalau anak kuliahan, betulkah nilainya ini udah C atau justru seperti apa nih, Prof. Sulis? Ya, saya melihatnya betul itu, dan kami takut apalagi nanti setelah pemilu ya, bila hasilnya itu tidak mendapat legitimitas publik, maka akan bisa kemungkinannya ya diatasi dengan cara-cara yang otoriter gitu. Kami takut itu menjadi kenyataan karena arahnya sudah ke sana. Tapi begini, kalau melihat respon tadi dari Presiden begitu yang mengatakan, ya itu kan hak berdemokrasi. Secara tidak langsung Presiden sudah menyatakan bahwa ya sudah kampus-kampus boleh bersuara. Tapi apakah respon tadi yang benar-benar diharapkan oleh pihak kampus, khususnya pihak UI misalnya? Ya, saya nggak bisa mengatasnamakan UI, tapi secara pribadi saya mengatakan bahwa responnya itu sangatlah normatif. Sebetulnya yang diharapkan lebih dari itu. Mengapa harusnya menjadi otokritik bagi diri sendiri, mengapa kampus-kampus itu bersuara, dan saya kira sebentar lagi akan lebih banyak lagi kampus yang akan bersuara. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.